Shalom Jemaat Tuhan. Ya, kembali lagi kita boleh bertemu di ibadah online meskipun saat ini kita terpisah oleh jarak, tetapi kiranya tidak menghalangi sukacita kita untuk kita beribadah, untuk kita datang ke hadiratnya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Dia. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian Allah Roh Kudus. Biar kiranya Roh Kudus menjamah hati kita, menjamah hidup kita, sehingga hati kita diperbaharui. Allah Roh Kudus, datanglah di ibadah kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu.
bersyukur ya Tuhan Yesus selalu senantiasa baik dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini mungkin dunia diliputi oleh ketidakpastian, tetapi kasih-Nya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Masuk gerbangnya. percaya sukacita surga selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Karena sukacita surga kita boleh melalui hari demi hari dengan penuh sukacita. Sukacita surga.
Ialah pujian yang kita boleh naikkan bersama-sama dapat menyenangkan hari Tuhan. Amin. Karena Dialah yang layak untuk menerima setiap pujian penyembahan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, di setiap musim dalam kehidupan kita. Baik ketika kita senang, baik ketika kita susah, baik ketika kita sedang bersedih maupun ketika kita sedang senyum, Tuhan selalu senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Bersamamu Bapa, boleh kami rasakan setiap pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Glory, haleluya. Engkau ada bersama
bagi kami Tuhan. Bukti bahwa kami bisa melihat segala kebaikan, pertolongan, dan pembelaan Tuhan sampai hari ini. Dan kami percaya firman-Mu, ya dan amin, Engkau akan melanjutkan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan dipermuliakanlah Engkau melalui kehidupan kami. Kini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Alirkanlah air-air kehidupan di dalam hati kami, supaya hati kami terus mengalirkan juga semangat hidup, ada kehidupan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pimpinlah pemberitaan firman Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi buat kita semuanya. Kita yang ada di gereja ataupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini di rumah kita masing-masing. Kita percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan besar dan melimpah. Itu yang membuat hidup kita ini menjadi begitu indah, karena ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Maka Bapak Saudara, minggu yang lalu kita sudah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan mengenai milik Kristus, bahwa kita ini adalah milik Kristus. Ada yang memiliki kehidupan kita, ada yang menjadi penanggung jawab kehidupan kita, dan dia adalah Kristus, Tuhan Allah semesta alam, yang maha kuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil. Maka kalau kita benar-benar meyakini hal itu dan merenungkannya sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, hati kita tidak akan sempat dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Sekalipun suasana di sekeliling kita, di kota kita, di provinsi kita, di bangsa kita, bahkan di dunia ini banyak informasi yang mencekam, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kita yang menjadi milik Kristus, ada Kristus yang memiliki kehidupan kita, penanggung jawab hidup kita. Maka saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Baiklah, minggu ini, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi sesuatu yang indah dari kitab Maliaki. Maliaki pasalnya yang ketiga. Maliaki 3, kita akan membaca firman Tuhan dari ayat 16 sampai ayat 18. Maliaki 3 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. 3 ayat yang sudah kita baca datang pada zaman Israel sedang mengalami keterpurukan rohani. Jadi pada masa itu tampillah Nabi Maliaki. Dan kalau kita baca kitab Maliaki ini hanya ada 4 pasal, ada begitu banyak teguran-teguran terkhusus kepada para imam dan juga kepada umat Tuhan. Jadi kalau kita baca kitab Maliaki di masa-masa saat ini, menurut saya sangat cocok, sangat tepat di saat banyak orang tidak lagi memperdulikan Tuhan. Tuhan rindu ada di antara umat-umat Tuhan yang tetap takut akan Tuhan. Saya rindu kita semuanya tetap takut akan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ibadah offline atau ibadah online, selama hati kita tertuju kepada Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Saudara, ayat 16, 17 dan 18. Ayat 17 itu yang menjadi sentralnya hari ini. Ayat 17 ada kata dari Tuhan melalui Nabi Maliaki kepada umat Tuhan pada masa itu dan sampai kepada kita hari ini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Jadi ternyata Tuhan pernah menyampaikan hal ini Bapak Ibu, bahwa bagi Tuhan ada yang menjadi milik kesayangan. Bapak Saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, anak-anak juga, saya kira ada sesuatu yang menjadi kesayangan kita.
milik kesayangan kita. Kita punya banyak properti, kita punya banyak barang mungkin. Dari semua barang itu kira-kira ada nggak sih yang spesial di hati kita? Bagi yang mungkin sedang bekerja dan baru bekerja, bisa jadi barang yang dibeli dengan hasil keringat sendiri itu bisa menjadi istimewa bagi kita. Apa yang menjadi milik kesayangan kita? Handphone kita mungkin. Bagi yang sudah menikah mungkin cincin pernikahan mungkin, apapun lah ya, mungkin gaun pernikahan bagi ibu-ibu, bisa banyak hal lah. Tetapi bagi kita yang mungkin sudah langsung teringat satu benda, satu barang begitu ya, untuk yang kesayangan ini, perlakuan kita pasti beda, betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kesayangannya adalah emas 1 kilo, emas batangan 1 kilo, itu pasti disimpan di tempat yang sangat ketat, keamanannya terjamin. Itu sebabnya ada ada berangkas tertentu mungkin ya di rumah kita masing-masing. Nah, yang ada di berangkas itu bukan benda sembarangan, benda yang begitu berharga, kesayangan kita. Jadi ketika Tuhan menyampaikan ayat 17 ini, saya juga sangat diberkati, saudara. Ternyata di hati Tuhan ada yang menjadi milik kesayangan. Dan saya berdoa kita semuanya ketika Tuhan melihat kehidupan kita, Tuhan mengatakan ini milik kesayanganku. Indah ya saudara ya. Nah, kita yang manusia ini saja memperlakukan milik kesayangan dengan berbeda, dengan istimewa. Saya kira Tuhan tahu betul bagaimana memperlakukan pribadi-pribadi yang menjadi milik kesayangannya. Nah, makanya kita akan belajar hal-hal penting dari 3 ayat yang sudah kita baca. Ayat yang kita baca pertama ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Milik kesayangan Tuhan, hati-hati dalam berbicara. Milik kesayangan Tuhan, hati-hati dalam menggunakan lidah atau mulutnya. Berbicara. Kita berpikir, pembicaraan kita biasa aja. Enggak, hati-hati, harus tetap hati-hati. Nah, beginilah sebenarnya orang-orang yang takut akan Tuhan itu berbicara. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Bahwa Tuhan memperhatikan apa yang keluar dari perbendaharaan mulut kita ini, dari perbendaharaan hati kita ini. Maka jangan pernah menganggap sepele apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan. Coba, mari kita buka dulu dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 14. Si Luther bawa Alkitab bawa? Oke, baca sini tuh. Filipi 2 ayat 14 ke depan ya. Oke. Si Luther kan lagi ganteng-gantengnya. Baru potong rambut di barat. Ayat sini biar kedengaran. Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14 ya. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Oke, sampai di situ dulu, Tar. Mari kita perhatikan ayat ini. Kalau berdasarkan ayat ini dikatakan ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Kalau ada kata supaya berarti sebelumnya ini menjadi penyebab supaya, kan begitu ya, Tar? Oke, coba jawab baik-baik. Supaya kita tiada beraib dan tidak bernoda, apa yang kita lakukan? Menyenangkan hati Tuhan. Oke ya, menyenangkan hati Tuhan. Ayat sebelumnya ngomong apa? Kan harus sesuai konteksnya kan? Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Nah, 100 buat sebentar. Silakan duduk, Tar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Filipi 2 ayat 14-15 itu satu kesinambungan dan dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Jadi kita berpikir aib dan noda itu dulu, saya berpikir aib dan noda itu sebuah kejahatan fatal, bunuh orang, ya kan? Apalagi merampok orang, tindakan asusila. Kita pikir itu aib dan noda. Ya memang itu aib dan noda. Tapi ayat ini berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya, kalau kita melakukan sesuatu hal pun kita lakukan dengan bersungut-sungut, itu merupakan aib dan noda.
aib dan noda. Jadi perkataan ini bukan hal yang sepele loh saudara. Coba kita kembali ke Maliaki 3 tadi ya. Ayat di atasnya itu berbicara seperti ini. Ayat di atasnya ayat 13. Bicaramu kurang ajar ya. Jadi ternyata ada pembicaraan yang kurang ajar. Apa itu? Apa yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau, kata bangsa Israel. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Nah ini tentang ibadah lagi saudara. Menarik ini ya. Makanya saya bilang Maliaki itu kalau kita terapkan di masa sekarang itu kayaknya bisa sangat cocok. Sekarang kita ada pilihan ibadah offline dan ibadah online. Walaupun masih ibadah online kita lakukan Bapak Ibu ya. Tapi jangan sampai ada pembicaraan kita mengatakan nggak penting lah, sia-sialah beribadah online ini, sehingga kita tidak menghormati ibadah yang adalah sesuatu yang sakral. Menurut saya ini berbahaya loh. Sesuai dengan firman Tuhan, bicaramu kurang ajar. Kurang ajarnya seperti apa? Adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Bicaramu kurang ajar. Bicara saudara. Maka hati-hati dengan apa yang kita katakan, hati-hati dengan apa yang kita ungkapkan. Kalau kita bersungut-sungut, ada sih yang tetap melakukannya tapi bersungut-sungut. Ayo ibadah online, kita bangun sekarang. Ntar aja lah, ntar kan masih bisa. Ya, enaknya ibadah online gitu ya saudara. Kapan kita bisa, kapan kita terbangun baru ikut ibadah. Saya kira Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online itu nggak ada yang seperti itu ya. Kelihatan kok dari sini semuanya. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Nah saudara, bicaramu kurang ajar, kata Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Karena apa? Berbicara tentang ibadah. Bahwa ibadah itu sia-sia. Nah ternyata kalau di perjanjian baru di dalam kitab Filipi yang sudah dibaca Luther 14-15 tadi, mungkin ada yang beribadah, mungkin ada yang juga sedang bekerja, mungkin ada yang belajar, mungkin ada yang bantu orang tua kita di rumah. Tetapi dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, ini juga merupakan aib dan noda. Maka kalau hidup kita mau menjadi milik kesayangan Tuhan, pastikan hati kita bersih. Pak, bagaimana kalau nggak sungut-sungut dia, nggak berbantah-bantahan dia, nggak keluar dari mulutnya, tapi ada di hatinya, kan nggak dibicarain. Perhatikan Bapak Ibu. Bagi Tuhan, isi pikiran dan isi hati kita terbuka semuanya. Betul Bapak Ibu ya? Maka bagi orang yang tidak bisa membaca hati dan pikiran kita, mungkin tidak terlihat kita bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tapi Tuhan yang melihat hati dan pikiran tahu semuanya. Makanya saudara, apa yang ada di hati itu yang keluar dalam perbendaharaan mulut kita kan. Makanya perhatikanlah, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, supaya hati itu, pikiran kita ini bersih dari segala aib dan noda, bersih dari segala sungut-sungut dan bantah-bantahan. Ayat 15 tadi coba kita baca sekali lagi, Filipi 2 ayat 15. Itu ayat yang sangat indah saudara. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga, kita baca sama-sama, sehingganya benar, 1, 2, 3. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dimulai dari 14 tadi, jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Maka betapa pentingnya untuk kita bisa menjadi milik kesayangan Tuhan. Mari kita jaga hati dan pikiran dan hati-hati dengan apa yang kita lepaskan dari mulut ini. Jangan sembarangan, karena ayat 16 berkata seperti ini. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menghormati nama Tuhan mengawasi pembicaraan. Kembali ke Maliaki lagi saudara ya. Maliaki 2. Maliaki 2 ini indah sekali. Ayat 4. Ayat 4, Maliaki 2 ayat 4, demikian firman Tuhan, maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi
tetap dipegang firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Ayat 6, kita sama-sama baca 1, 2, 3. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Jadi ayat ini juga menegaskan bagi kita para imam. Perjanjian lama para imam tertentu bagi orang dan keturunan Lewi saja. Tapi puji Tuhan, sejak Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, kita diangkat menjadi kerajaan imam. Kitab Wahyu mengatakan demikian. Jadi imam sebutannya bukan lagi bagi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gerejawi saja, enggak. Tapi bagi setiap orang percaya, kita adalah para imam. Setuju, katakan amin. Kita para imam, maka kita harus menjaga supaya pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Jadi ucapan-ucapan kita juga haruslah ucapan-ucapan yang benar, pengajaran yang benar, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Ini penting sekali. Maka kita yang adalah imam, kita rindu menjadi milik kesayangan Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Ini bukan hal yang sepele. Kalau sumut-sumut dan berbantah-bantahan, kita menggerutu dengan keadaan ini, kita menggerutu dengan keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, menurut saya itu bukan tindakan seorang imam, apalagi milik kesayangan Tuhan. Kan? Perkataan kita adalah Tuhan tahu segala yang sedang Ia lakukan. Tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada yang sampai dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Kalau sudah seizin Tuhan, Tuhan yang memiliki kehidupan kita pasti menolong, pasti membela. Itu menjadi pembicaraan di antara kita. Karena soal pembicaraan ini di ayat 16 tadi dikatakan ada kitab peringatan. Saya membaca Maliaki 3 ayat 16 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Saudara. Ayat 16 itu. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Dia sering berbicara mengenai Dia di antara mereka sendiri. Jadi kita berbicara tentang apa? Tentang pertolongan Tuhan. Kita berbicara tentang apa? Tentang perbuatan Tuhan. Kita berbicara tentang apa? Tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu senyata apa ya? Senyata-nyatanya memang nyata. Bahwa Tuhan itu real, ada dan eksis dan sedang bekerja. Itu tidak boleh kita lupakan. Nah, kita harus memperkatakan itu menurut ayat 16 terjemahan firman Allah yang hidup. Lalu dikatakan seperti ini, sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mendengar semua itu. Ia mempunyai sebuah buku peringatan yang berisi nama orang-orang yang takut akan Dia dan yang selalu menghormati Dia. Jadi ternyata bagi kita yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang menjaga perkataan, yang menjaga pikiran dan hati kita ini, ada kitab peringatan yang berisi nama-nama kita. Bukankah ini sesuatu yang indah? Maka mulai hari ini kita memang harus hati-hati dengan perkataan kita. Dan perkataan kita sekarang itu bukan hanya kita pergunakan dengan mulut kita, lebih banyak dengan jempol kita. Betul loh, Saudara. Orang sekarang lebih banyak ngomong dengan jempolnya daripada dengan mulutnya. Dan memang kita juga harus hati-hati dengan itu. Nah, mari kita renungkan sama-sama. Kalau Saudara, perkataan siapa yang paling sering kita dengar dalam kehidupan kita? Kalau suami, perkataan siapa yang paling didengar? Paling sering didengar maksud saya. Suami-suami. Perkataan siapa yang paling sering kita dengar? Istri. Istri-istri, perkataan siapa yang paling sering kita dengar? Suami. Menurut saya ada yang lebih tepat jawaban. Perkataan siapa yang paling sering kita dengar? Perkataan kita sendiri. Benar enggak, Ustaz? Iya kan? Kadang-kadang belum kita katakan kita udah dengar sendiri kan? Jadi perkataan kita itu seringkali menjadi senjata yang makan Tuhan. Kita sendiri yang ngomong, kita sendiri yang dengar, kita sendiri yang ketakutan. Karena kata-kata kita sendiri. Maka karena perkataan kita sendiri yang paling sering kita dengar,
biarlah kita sendiri diberkati oleh perkataan kita itu. Orang lain boleh nggak dengar, orang lain boleh punya dua pilihan terhadap perkataan kita. Mereka mendengarkan atau mengacukan, benar nggak Bapak Ibu? Tapi kita nggak bisa nggak kita dengarkan perkataan kita sendiri. Maka bangunlah diri kita sendiri dengan perkataan kita sendiri, perkataan-perkataan yang di dalamnya ada pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita kedapatan tiada beraib, tiada bernoda di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini, supaya kita menjadi alat Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah dunia. Itu ayat 16. Ayat 17 saya baca dalam terjemahan baru tadi. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Bagi kita yang tadi memperhatikan perkataan dan pikiran hati kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Nah, yang menjadi milik kesayangan Tuhan ini, Tuhan sendiri yang menyampaikan hal ini. Aku akan mengasihani mereka. Saya baca dalam firman Allah yang hidup, mereka akan menjadi permata-permata kesayanganku. Permata-permata kesayanganku. Pada hari aku mengumpulkan orang-orang milikku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan mengasihani mereka seperti seorang ayah mengasihani anaknya yang taat dan mengenal kewajiban. Bapak-bapak yang ada di sini, bapak-bapak yang sudah sekian tahun mendidik dan membesarkan anak. Kemarin saya share sedikit, ya masuk juga lah curhat di situ. Ketika bawa pulang anak saya dari rumah sakit, anak pertama ya, belum pernah pengalaman soal. Saya berpikir gimana memastikan nafas itu bisa tetap ada di tubuh itu. Bagaimana memastikan bayi ini bisa tetap bertumbuh sehat, segar, dan dia tiap hari bertumbuh mendapatkan asupan gizi. Kita nggak punya pengalaman. Waktu itu puji Tuhan kita ada mama dari Jakarta, ada Cinta, kita sangat tertolong. Seandainya saya bayangkan cuman kita berdua dan ada kehidupan, itu bukan seonggok daging aja, ada jiwa, ada roh di dalamnya. Maka ketika merayakan ulang tahun pertama kemarin, dan kami rayakan hanya bertiga, berempat dengan Cinta di rumah, pikir puji Tuhan, 1 tahun perjalanan ini berkat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, bisa tetap nafas itu masih ada dalam tubuh itu, Bapak Ibu. Sebagai orang tua, membesarkan anak adalah tanggung jawab yang begitu besar, betul ya Bapak ya, Ibu-ibu ya. Dan ketika melihat anak-anak kita bisa bertumbuh sehat, ada kebahagiaan luar biasa. Apalagi akhirnya anak itu menjadi anak yang, kata ayat 17, anak yang melayani orang tuanya, menghormati orang tuanya. Jerih payah kita yang kita lakukan di setiap hari, mungkin ada yang bergadang, nggak tahu sampai berapa lama kita bergadang. Kadang-kadang anak itu bangun dan hanya nangis, kita nggak tahu dia nangisnya kenapa. Haus kah, lapar kah, apakah, kita gendong. Kita nggak memperdulikan bahwa besok kita pagi harus kerja. Kita lakukan dengan segenap hati kita. Dan ketika akhirnya anak itu bertumbuh menjadi anak yang melayani orang tuanya, respect terhadap orang tuanya, bukankah ada kebahagiaan luar biasa di hati kita? Yang Tuhan inginkan dari kita, milik kesayangannya. Kita berlaku sebagai anak-anak yang menghormati dia, melayani dia. Karena hidup kita adalah miliknya. Bahwa nafas hidup itu masih ada dalam tubuh itu, dalam tubuh anak saya. Saya yakin bukan juga karena kerja keras saya, tapi karena ada Tuhan yang mempercayakan terus nafas kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Ada Tuhan, Bapa kita yang baik, yang memperhatikan kehidupan kita. Dan saya kira sangat wajar Bapa yang baik ini merindukan anak-anaknya melayani dan menghormati dia. Dan bagi kita yang melayani dan menghormati dia, jaminannya di ayat 17 sudah dikatakan, aku akan mengasihani. Disayang dan dikasihi adalah kebutuhan dasar manusia di dunia ini. Kita pernah mungkin mendapatkan pertanyaan ini, saudara. Mungkin di di, 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 si kotes atau dimanapun gitu ya.
Pilihan apa yang Anda ambil jikalau Anda bisa punya kekayaan terbesar, tapi tidak ada orang yang menghormati Anda di kota Anda? Atau Anda tidak memiliki apa-apa sih, tapi orang-orang sekitar Anda, orang-orang semua di kota Anda menghormati Anda dengan sangat. Pilihannya di mana? Pilihannya jawaban yang saya sering dengar ya, kaya dan dihormati. Tapi nggak ada pilihan yang ketiga itu. Dihormati, dicintai menjadi kebutuhan dasar manusia. Maka ketika ayat 17 ini berkata demikian, ini indah sekali. Mereka akan menjadi permata-permata kesayangan. Jadi ada hubungan saling mengasihi, saling menghormati, bukan saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi di antara bapa dan anak ini. Ini kontras dengan mayoritas orang Israel pada masa itu. Kontrasnya begini, mari kita buka di ayat-ayat atasnya itu, Bapak Saudara. 7. Malaikat 3:7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami ini harus kembali? Ayat 13, ayat 13, 14 saya baca. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Mayoritas orang Israel yang memiliki kehidupan rohani sedang terpuruk pada masa itu membayangkan hubungan dengan Allah semesta alam yang mereka sembah, yang sudah begitu baik dalam kehidupan mereka, sebagai hubungan dagang. Sebagai hubungan dagang. Kalau kami mempersembahkan yang terbaik, untung gak kami? Begitu kan, Bos? Kalimatnya, apakah untungnya? Mayoritas waktu itu melakukan peribadatan hanya membandingkan Tuhan itu. Kalau hubungan dagang ya harus saling menguntungkan dong. Kalau engkau memerintahkan kami berbuat ini, mempersembahkan yang terbaik, harus ada untungnya dong bagi kami. Sementara mereka melihat waktu itu bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak memiliki hukum Taurat, dan sama sekali cara mereka berekonomi, berdagang itu tidak ada prinsip-prinsip firman Tuhannya. Hidup mereka makmur, hidup mereka lebih sejahtera. Maka mereka berpikir, ngapain lagi kita memelihara hal yang sesuai firman Tuhan, kalau orang-orang lain yang tidak memiliki firman Tuhan hidupnya lebih berhasil, makmur. Nah, ini menjadi pertanyaan di sepanjang zaman, Bapak Ibu. Di sepanjang zaman. Loh, kalau saya beribadah kepada Tuhan, terjamin gak? Ada jaminan gak? Saya gak dapat apa-apa kok. Di ibadah 1 jam, 2 jam, saya cuma dapat capeknya doang, sama dapat bingungnya. Bapak pendeta tuh ngomong apa? Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi saya berdoa, saya yakin tidak seorang pun di antara kita berpikir seperti itu. Mayoritas Israel waktu itu berpikir hubungan dengan Tuhan seperti hubungan dagang. Maka ketika ada orang-orang yang masih memegang hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa, sebagai Tuhan, maka Tuhan berkata, engkau akan menjadi milik kesayangan. Jangan ada di antara kita yang mengatakan ibadah itu sia-sia. Jangan ada di antara kita yang mengatakan ibadah itu cuma dapat capeknya. Jangan ada di antara kita yang mengatakan pelayanan itu tidak menguntungkan sama sekali. Jangan, Bapak Ibu. Mari hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan Bapa dengan anak. Bapa dengan anak nggak ada hubungan untung rugi. Bapa dengan anak adalah hubungan kasih yang begitu akrab, begitu dekat, begitu intim. Apa yang menjadi milik Bapa menjadi milik anak. Itu yang kitab Yohanes 1 katakan. Mereka yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. Kalau anak dalam konteks waktu itu bahwa apa yang milik Bapa udah otomatis milik anak. Jadi nggak perlu ada hubungan peraturan untung rugi, nggak perlu. Maka Tuhan menggambarkan hal itu. Kita yang menjadi milik kesayangan Tuhan, hubungan kita indah dengan Tuhan. Jangan ada yang main hitung-hitungan untung rugi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ini hidup sudah teramat banyak untungnya.
hidup kita dalam kasih Tuhan, hidup kita dalam hubungan kita dengan satu-satunya juru selamat yang hidup, sudah terlalu banyak untungnya. Jangan pernah kita merasa rugi dengan Tuhan. Salah besar. Bahwa kehidupan kekal sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita. Apalagi rupanya, apalagi yang lebih indah dari itu. Maka saya berdoa di masa-masa sulit hari-hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita ini permata-permata kesayangan Tuhan. Kita ini milik Tuhan, yang kita sudah dengar minggu yang lalu. Kita ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal. Kita ditebus dengan cara yang begitu mengagumkan. Kita ditebus menjadi milik Tuhan, menjadi milik Kristus. Bukan dengan perkara sepele, bukan dengan membalikan tangan. Enggak. Cara Allah begitu ajaib. Dia datang dalam kehidupan manusia, menjadi manusia, menjalani kehidupan, memberikan contoh teladan yang sempurna, dan mati di atas kayu salib hanya demi kita menjadi milik. Ketika kita sudah menjadi miliknya, kita menikmati kehidupan yang indah, hubungan yang begitu akrab, begitu intim. Bahwa masih ada kesulitan, pergumulan di dunia ini, itu adalah realita. Seorang anak satu kali bertanya kepada papanya. Dia bertanya, "Pak," lagi di mobil, "Pak, kalau Tuhan memang sudah mati untuk menebus segala dosa, kalau Tuhan itu memang baik, kalau Tuhan sudah mengalahkan maut, kenapa masih ada penderitaan, Pak? Kenapa orang-orang masih meninggal, Pak?" Papanya berpikir sejenak. Ini pertanyaan rumit, Bos. Ini pertanyaan di segala masa juga orang akan bertanya seperti, kalau Tuhan yang baik itu memang ada, memang eksis, kenapa masih ada penderitaan? Lalu ada sebuah truk dari jauh di arah berlawanan dengan mobil mereka. Si bapak dapat ide. Waktu itu matahari masih terik-teriknya, dan ada bayangan dari truk itu. Kalau kamu mau pilih ditabrak truk itu atau ditabrak bayangannya? Anak itu, ya tentulah saya pilih tabrak bayangannya aja, Pak. Exactly, benar kata bapak itu. Yesus memilih ditabrak oleh truk itu, sehingga kita hanya ditabrak oleh bayangannya. Gambarannya kira-kira seperti itu. Anak itu menjadi mengerti. Masih ada penderitaan, yes. Tapi itu bukan hukuman. Karena apa? Karena hukuman atas segala dosa dan kesalahan kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Lalu kalau masih ada, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, maka bayangannya itu masih ada dan menimpa kehidupan kita. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan maut yang menjemput kita. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Sudah menjadi milik kesayangan Tuhan, sudah menjadi permata-permata kesayangan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Maka indah sekali. Di ayat terakhir Tuhan juga ngomong seperti ini. Maka kamu akan melihat. Melihat apa, saudara? Melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ketika ayat ini disampaikan oleh Maliaki, itu disampaikan kepada orang Israel, semua orang yang mengenal Tuhan, semua orang yang punya pengenalan akan Tuhan, bangsa Israel. Ternyata bagi bangsa Israel pada masa itu, mereka memiliki hukum Taurat, tapi kelakuan hidup mereka dicap sebagai orang fasik. Di ayat-ayat atasnya tadi yang bicaranya kurang ajar, yang mengatakan sia-sia beribadah kepada Tuhan, sia-sia mempersembahkan korban kepada Tuhan, sia-sia karena apa? Tidak dapat untung. Orang lain yang tidak beribadah lebih beruntung. Maka saya berdoa, kita yang memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah berkarya nyata demi keselamatan dan kehidupan kekal kita, kita memegang ayat ini bahwa kita adalah orang benar, bukan karena perbuatan kita benar, tapi karena kita dibenarkan. Orang yang benar karena dibenarkan ini tentu ditandai dengan perbuatannya yang memuliakan Tuhan. Bukan karena kita dibenarkan lalu sembarangan saja. Ini berbahaya.
Ini berbahaya, seperti yang sudah berkali-kali disampaikan dari mimbar ini, bahwa kita diselamatkan karena anugerah kasih karunia, yes. Tapi hidup ini karena sudah ditebus dengan darah yang mahal, juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Perbuatan baik tidak pernah membuat kita menjadi pribadi yang diselamatkan, tapi perbuatan baik harusnya menjadi identik dengan orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah dan kasih karunia yang begitu mahal ini. Indah sekali bukan? Filipi 2:15 tadi, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Pembicaraan kita harus kita jaga, apalagi perbuatan kita haruslah menjadi perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kalau ada yang mengatakan silakan berbuat dosa, kita sudah diselamatkan, menurut saya itu tidak alkitabiah. Karena apa? Bahaya. Kalau ada anjuran silakan berbuat dosa, silakan berbuat kesalahan, ini menjadi hal yang rancu. Contoh, ini kan menjadi selaras dengan peraturan dibuat untuk dilanggar, kan begitu saudara? Kalau ada anjuran silahkan berbuat dosa, silahkan melanggar aturan, kan begitu. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah, kan begitu saudara? Silahkan berbuat dosa, silahkan berbuat kesalahan, ini bahaya. Contohnya, kita ada di persimpangan dan ada lampu mengatur lalu lintas. Aturan ada kan dibuat untuk mengatur supaya teratur, tertib semuanya. Tapi kalau semua orang punya konsep silahkan dilanggar, dalam beberapa lampu lalu lintas silahkan jalan 5, 4, 3, 2, 1. Betul ya saudara? Tapi masih lampu merah, ada tulisan silahkan jalan, matilah semua orang di situ. Benar nggak Bapak? Ya kan? Aturan ada untuk membuat kita hidup ini teratur. Ya dijalanilah sesuai aturan. Maka disitulah kita kedapatan menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang dibenarkan berlaku hidup benar, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beribadah dalam terjemahan lain melayani, to serve. Jadi hidup kita melayani Tuhan, bukan hanya di ibadah offline atau online ini. Keluar dari pintu gereja ini, keluar dari rumah kita masing-masing, kita haruslah menjadi pribadi yang melayani Tuhan, menghormati Tuhan, dilihat atau tidak dilihat, dihargai atau tidak dihargai, mendapatkan rasa terima kasih atau tidak. Tetaplah kita menjadi anak-anak yang melayani Bapa kita. Tetaplah kita menjadi hamba yang melayani Tuhan kita. Disitulah kita diingatkan kembali bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan. Milik kesayangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membuat perbedaan. Tentu karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang pada masa-masa kerohanian lagi hancur-hancurnya. Maka di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, kalau arus dunia sedang mengarahkan kita kepada sesuatu yang sekuler yang menjauhkan kita dari Tuhan, mari kita semuanya lawan arus. Kita justru makin dekat, makin erat, makin intim dengan Tuhan. Ibadah tetap harus kita hormati di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Sekali lagi, kita milik Kristus dan kita milik kesayangan yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita Bapak Ibu. Kita pegang firman Tuhan ini, bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan. Tuhan yang menjadi penanggung jawab hidup kita. Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Tuhan yang akan memperlakukan kita dengan kasih-Nya, dengan istimewa. Angkat pujian lagu yang terakhir. Engkau ada. Karena kita milik kesayangan Tuhan, maka Tuhan selalu ada di setiap langkah kehidupan kita. Tuhan itu selalu ada di setiap tarikan nafas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dari hati kita yang paling dalam, Engkau ada. Engkau ada bersamaku
Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Terima kasih, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dalam suasana hening, firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan sendiri berkata, maka kau akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Dia Allah semesta alam, Allah yang maha kuasa, tak terbatas, pemilik segalanya. Dia berkata hari ini, engkau milik kesayanganku, engkau milik kesayanganku. Dia mengerti bagaimana memperlakukan milik kesayangan. Dia mengerti bagaimana menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia mengerti bagaimana cara menolong kita. Dia mengerti saat terbaik, saat terindah untuk menunjukkan kemahakuasaannya, menolong kehidupan kita. Sebab Dia pemilik kehidupan kita. Dia pemilik yang tidak perlu diragukan tanggung jawab. Dia Tuhan, mengerti segala. Kalau masih ada pergumulan-pergumulan yang membuat hati kita penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, hari ini kita diingatkan, kita milik kesayangan Tuhan. Kita milik kesayangan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kemurahan-Nya, belas kasihan-Nya, pertolongannya, kehadirannya, pembelaannya. Tuhan sendiri yang akan membuat perbedaan antara orang benar, orang yang tidak mengenal, antara orang-orang yang melayani Tuhan dengan kesungguhan, dengan orang-orang yang tidak mempedulikan Tuhan. Maka hari ini pegang teguh firman Tuhan dan yakini setiap hari ada kemurahan Tuhan, ada pertolongan, ada Tuhan di setiap langkah kehidupan kita, di setiap musim kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hati.
berkarya bagi kami orang yang berdosa ya Tuhan, sehingga kami menjadi milik kesayangan Tuhan yang penuh kasih, kemurahan, pertolongan, pembelaan. Kami melihat nyata pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, nyata perlakuan-Mu bagi kami. Kau Allah yang begitu baik, berkarya, bekerja dalam rancangan-Mu yang ajaib dan sempurna. Dan kami percaya Tuhan menolong kami juga, menunjukkan kepada dunia bahwa ada Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan terus berkarya, mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, dan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali saudara. Silahkan kepada hamba. Puji Tuhan. Saya ingin percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Amin. Untuk pengumuman, selamat datang berpendalaman firman. Ya, mengundang untuk semua jemaat Kristus Pembela. Ada pendalaman firman setiap hari Rabu via Instagram pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mengajak semuanya untuk mengikuti pendalaman firman Tuhan. Kemudian ibadah Youth setiap hari Sabtu juga via Instagram pada pukul 19 WIB. Kemudian, ini ibadah raya setiap minggu via Facebook dan YouTube pukul 9 WIB. Biasanya nanti linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Kemudian ibadah sekolah minggu via Facebook pada pukul 11.30 WIB. Semuanya untuk mengikuti setiap ibadah yang ada di GBS Kristus Pembela Semarang. Tuhan memberkati. Demikian kita akan tutup ibadah kita. Baik, kita terus berdoa Bapak Ibu supaya suasana bisa terus pulih kembali. Kita juga berdoa supaya new normal bisa berjalan dengan baik, tidak ada gelombang kedua. Ini menjadi doa dan pergumulan kita semuanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang di rumah juga sudah sangat rindu bisa bersekutu bersama-sama dengan kita. Itu kerinduan dari Bapak Gembala, kita semuanya. Dan ya tentu pada waktunya, pada waktu yang sudah Tuhan tentukan, kita akan bertemu kembali. Ya, kita sama-sama berdoa untuk itu semuanya. Baiklah, Tuhan memberkati kita semuanya yang melayani tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Saudara juga yang beribadah di rumah. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur ya Bapa yang baik, karena dalam setiap musim kehidupan kami ada pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Perkenananmu bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami naikkan doa syafaat kami bagi bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kota-kota besar, kota kecil, pedalaman, desa, dimanapun. Kami percaya Tuhan yang akan berkarya bagi bangsa kami Indonesia. Supaya melewati masa-masa sulit oleh karena virus ini, kami boleh bersatu sebagai bangsa yang besar dan kami bisa menang melewati masa sulit ini. Kami berdoa itu sebabnya bagi pemerintah kami, pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, semua menteri yang melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa biar semua keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang paling tepat demi kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemerintah di provinsi, di kota Madia, kabupaten, dimanapun, supaya semuanya juga mengambil keputusan yang paling tepat menghadapi COVID-19 ini. Doa kami Tuhan Yesus, teruslah anugerahkan keamanan bagi bangsa kami Indonesia, dijauhkan dari segala huru-hara, kerusuhan, kericuhan, bentrokan. Kami tidak mau ada pertumpahan darah ya Tuhan. Ini permohonan kami supaya menghadapi situasi sulit ini kami bisa solid sebagai bangsa yang bersatu. Dan kami juga berdoa buat para medis yang sedang berjuang juga menyembuhkan para pasien. Kami berdoa buat para ahli yang sedang berpikir sangat keras untuk menemukan solusi vaksin untuk masalah ini. Biarlah semuanya
ada dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya juga ekonomi di bangsa kami semakin hari semakin pulih. Kami berdoa buat semua pelaku usaha yang terlibat di skala apapun ya Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati supaya semua kami Tuhan Yesus bisa benar-benar tangguh menghadapi situasi sulit ini. Dan juga buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, biar terus menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan, supaya melalui setiap ibadah baik online yang ditayangkan di semua media sosial ini sungguh-sungguh membangun iman kami dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ini, bahwa ada Tuhan yang mengasihi bangsa ini dan berkarya bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindukan ada hujan pertobatan yang terjadi di masa-masa sulit ini, supaya kami semuanya berbaik dari jalan-jalan kami yang jahat dan datang kepada satu-satunya juru selamat yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan sedang melakukan yang terbaik, yang terindah. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di GBS Kristus Pembela Semarang dan Bandung yang bergumul dalam kesehatan. Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa buat sahabat kami Pak Andre, Tuhan menolong dalam masa-masa ini. Kami percaya Tuhan ada semangat hidup yang terus Tuhan tambahkan, sehingga sekalipun harus menjalani cuci darah seminggu terus menerus, kami percaya Tuhan terus bekerja lebih dari apa yang dapat kami doakan atau pikirkan. Tuhan memberkati Bu Dina, Tuhan memberkati Bauti, semua keluarga, sahabat-sahabat kami yang juga sedang mengalami pergumulan dalam kesehatan. Bu Wiwin, Tuhan memberkati. Bu Agus, Desika, Papa dari Bu Dina ya Tuhan. Tuhan lawatlah setiap kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Engkau sanggup menyembuhkan. Namun di atas segala sesuatunya kami percaya keselamatan jiwa kami sudah ada dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat ibu hamil di Semarang ini maupun di KP Bandung. Berkati Ibu Deta, berkati Ibu Iin, terkhusus Bu Iin yang dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan melahirkan. Tuhan tolong berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan, ibu dalam keadaan sehat dan bayi bisa lahir dalam keadaan sehat, normal, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya kebutuhan dana sudah ada dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, berkati Pak Paulus dan istri, berkati Mbah Huti dalam usia lanjut mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menjadi penanggung jawab kehidupan mereka. Sekalipun aktivitas masih harus terus dilakukan, terkhusus buat Pak Paulus yang masih terus mobile dari Ungaran sampai Semarang. Tuhan memberkati kehidupannya ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga, memberkati apa saja yang mereka lakukan Tuhan, yang menolong kesehatan mereka jauh dari segala virus-virus yang membahayakan. Juga seluruh keluarga besar Kristus Pembela Semarang dan Bandung Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha kami, berkati pekerjaan tangan kami. Apa yang tangan kami temukan untuk dikerjakan, kami kerjakan dengan sekuat tenaga dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang akan membuat itu menjadi berhasil. Berkati ekonomi keluarga, lepas keluarga. Kami percaya Tuhan, tidak seorang pun yang berkekurangan. Sebab ada Tuhan yang menjadi pemilik kami, penanggung jawab kehidupan kami. Melewati masa-masa sulit ini, justru Tuhan Yesus, ada kebangunan rohani di dalam setiap keluarga. Anak-anak menjadi anak-anak yang hormat dan takut kepada orang tua, kepada Tuhan. Orang tua diberkati dalam usaha pekerjaan mereka dan menikmati kasih Tuhan, kasih Kristus yang mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Kami percaya Tuhan Yesus, situasi sulit tidak pernah membunuh iman kami. Justru Tuhan berkarya dan membuat iman kami makin berakar kuat, tangguh melewati setiap persoalan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah online yang terus dilakukan dalam gereja ini, biarlah Tuhan pakai juga untuk memberkati lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Doa kami Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, roh mereka bertumbuh dengan sehat, dengan normal, dengan sempurna. Berkati setiap keluarga. Sekali lagi Tuhan, berkati rumah tinggal, berkati usaha Tuhan yang menolong, jauhkan dari orang-orang yang mau berlaku jahat, dari segala penipu. Tuhan, jadikan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Sampai nanti kami bisa kembali bertemu dalam ibadah di gereja ini, Tuhanlah yang menolong dan mengatur semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini sebelum kami berpisah satu sama lain, Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati dan melindungi kita semuanya. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan memberkati kita dengan limpahnya. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Tuhan beserta dengan kita, sehingga segala bisnis, usaha, pekerjaan, setiap keluarga mendapatkan anugerah kemurahan dari Allah Bapa di sorga. Sehingga orang-orang yang mengenal kita melihat kemuliaan Tuhan terus terpancar, dan ada lebih banyak orang lain datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Dan karena itu terimalah, bawalah dan bagikanlah berkat yang besar yang bersumber dari Allah Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Mas